Kemudian ya, kita sebut siapa yang ingin nanti kita doakan. Ibu bayangkan wajahnya sebisa mungkin, walaupun berganti-ganti tadi nggak masalah, nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa kita harus membayangkan atau menyebut namanya? Jadi begini Bu, waktu itu mungkin saya sudah pernah cerita, otak terbagi dua, otak kanan dan kiri. Otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Sistem saraf ini Bu, itu kayak kabel listrik. Kalau kanan memerintahkan sesuatu, itu jalan ke tubuh yang kiri. Coba gerakan tangan kiri Ibu gini-gini. Nah itu yang atur otak kanan Ibu tuh Bu. Kaki kiri boleh nggak bisa digerak-gerakin gitu? Nah itu yang atur kanan Ibu. Mata kiri Ibu bisa kedip kan? Apaan tuh gitu. Itu yang atur kanan. Kebalikannya, bagian tubuh yang kanan yang atur kiri. Coba gerakan tangan kanan Bu. Ah ini yang atur kiri Bu. Senyum sebelah doang bisa nggak Bu? Walaupun jelek. Sebelah kanan ini yang atur kiri. Kaki kanan bisa gerakan Bu. Masya Allah. Sekarang gerakan dua-duanya coba gini. Cakep banget. Kameramen, foto-foto. Kapan lagi taklim kayak gini? Ya, kalau dua-duanya kita gerakan berarti yang bekerja otak kiri kanan. Masya Allah. Makanya Ibu kalau ketemu teman-teman gembira kan gitu kan? Saking gembiranya Bu. Masya Allah. Ngerti ya Bu? Nah, jadi otak kiri tadi mengatur tubuh yang kanan, otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Pada saat kita doa, kita sebutkan lafaz doanya, itu kerja otak kiri. Kalau kita lafaz doa kita sebut kerja otak mana Bu? Ya, pegang dulu otak kirinya Bu. Jalan pesannya ke sistem saraf tubuh yang kanan. Gerak gitu. Dari kiri ke kanan gini. Nah itu. Nanti apa yang kita ucapkan didorong oleh sinyal yang kanan. Tapi kiri belum. Itulah mengapa kita pada saat berdoakah, berniatkah, harus membayangkan. Kenapa? Karena salah satu kerja otak kanan membayangkan. Ibu bisa membayangkan wajah suami masing-masing? Nggak terganti-ganti gitu nggak? Alhamdulillah. Takutnya lagi ganti-ganti. Takut gitu Bu. Bu Aisyah, suami saya udah meninggal. Sinyal kita kan kalah gadget, bisa nembus alam barzah. Pada saat kita doakan pasangan hidup yang sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, ilar ruh, ya kan Bu? Sebut namanya kan, itu baru kiri. Jalan ke tubuh yang kanan, sinyalnya yang dorong kanan. Tapi harus bayangkan. Kalau ibu nggak bisa membayangkan, ya salah satu kerja otak kanan juga adalah lihat gambar atau lihat foto. Lihat foto. Punya foto suami di HP Ibu? Ada? Yang foto sendiri Bu? Tampak depan, tampak kanan, tampak kiri ada? Kayaknya belum ada kalau kayak gitu ya. Mulai nanti malam bikin. Bikin ya Bu. Kalau Ibu mau mencoba belajar membayangkan pakai otak kanan, ya, lihat suami, lihat muka suami baik-baik. Simpan di otak kanan Ibu. Sayangnya pas lihat muka suami, Ibu lihat sinetron. Kesimpannya terganti-ganti. Jadi otak kanan pesannya jalan ke tubuh yang mana? Kiri. Dan jantung itu Bu, posisinya itu ada di kiri.
Kita tahu tadi bahwa ya jantung getarannya lebih kuat berapa kali? 5.000 kali. Maka kalau kita berdoa atau berniat ya hanya lewat lafaz saja, itu baru sebelah powernya. Baru sebelah. Itulah makanya mengapa tadi saya cerita, saya minta ya anak buah saya cari leaflet Athos. Supaya tadi untuk masuk di kepala saya. Ya. Itu aja yang datang penter. Gimana kalau nggak ngebayangin ya, Masya Allah. Paham ya Bu? Ngerti ya Bu? Kenapa harus dibayangkan? Ya, Rasulullah juga dalam sebuah hadisnya mengatakan, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Nah, seolah-olah itu kerja otak kanan, Bu. Sampai sini bisa paham kenapa harus membayangkan? Kalau ibu tidak bisa membayangkan, ya lihat saja, lihat gambar, lihat fotonya. Paham ya, Bu? Makanya perlu kalau ada foto di sini, foto anak atau apa, ibu pas lagi dimanapun di kendaraan, bukalah foto anak, ibu doakan ya Allah, ya, buka dulu dengan salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk anak pertamaku ya Allah, sebut namanya lengkap sambil lihat fotonya. Al-Fatihah. Maka sinyal ibu ini akan mengarah ke orang yang kita doakan. Allahu Akbar. Bu Aisyah, bisa nggak ke benda? Bisa. Ibu mungkin ada rumah warisan dari orang tua yang harus dilepas atau dijual untuk segera dibagi warisan secara Islam agar orang tua tenang, ya. Ibu bersaudara juga tenang. Ibu bayangkan di rumah itu. Ya Allah, dengan izin tentu tadi udah salawat dulu ya, salawat, istighfar, ya, sebut Asmaul Husna, itu harus didahului oleh itu supaya sinyal ini panjang. Ya, ya Allah, apabila dengan izinmu ya Allah, rumah orang tua kami, sebut namanya di jalan yang mana yang ibu mau jual. Ya, dalam waktu dekat ini ya Allah, ada yang membelinya, agar kami harus sebut juga kenapa, untuk apa. Kami membagi warisan sesuai perintahmu ya Allah, agar orang tua kami di alam barzah tenang dan kami bersaudara juga tenang. Ya, itu insya Allah itu dalam waktu dekat ada jalan keluarnya itu. Ya, karena sinyal ini bisa untuk kemana saja. Paham tentang ini Bu sinyal? Apalagi kalau ibu doanya pakai perasaan, makin kenceng, dan perempuan kuat sekali perasaannya. Allahu Akbar. Ya, Rasulullah bersabda, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Ini memang Bu, diteliti bahwa pada saat orang berdoa, sinyalnya tembus langit. Jadi hadis ini bukan sekedar ya kalimat-kalimat, ini diteliti, memang sinyal kita bisa tembus langit Bu. Apalagi doa seorang ibu. Ya. Cuman sekarang, Bu Aisyah, adakah cara untuk kita perpanjang sinyal? Dibanding misalnya sinyal kita di kondisi tertentu. Iya. Semua ibadah khusus yang Allah perintahkan untuk kita, salah satu hikmahnya, salah satu ya dari jutaan hikmah dalam ilmu energi, memperpanjang sinyal. Apa saja itu? Wudu Bu, wudu. Orang habis wudu itu sinyalnya panjang. Maka dalam kondisi berwudu, ibu harus banyak doa. Tapi juga hati-hati berbicara. Ibu dalam kondisi wudu, ibu gibahin orang, maka itu yang bisa ketarik Bu. Itu hati-hati. Ya. Nah, kenapa wudu bisa mempanjang sinyal? Ya. Di mana tubuh kita yang terkena air wudhu, apakah dibasuh atau diusap, ya, titik pemilu meridian tadi yang jalannya yang bertawaf itu lagi lambat, jadi cepat. Paham ya Bu? Hanya memang tidak semua. Sholat, mungkin ibu ada yang tidak sadar bahwa putaran sholat satu rakaat itu 360 derajat. 360.
Sehingga pembuluh meridian yang di badan ibu itu juga turut berputar. Itu yang luar biasanya ibadah sholat ini. Takbiratul ihram, mulai dari takbiratul ihram pertama sampai salam, itu sinyal semakin panjang, dan kita juga melafazkan doa-doa yang Allah ajarkan lewat Rasulullah SAW. Makanya keren banget kan Bu? Allahu Akbar. Ya, nah itu dia, pada saat kita habis sholat ini tolong doa, karena lagi panjang-panjangnya sinyal. Bahkan sinyal bisa panjang sampai nanti mulai meredup. Nah kita nih mulai agak meredup nih Bu, karena mau masuk zuhur. Zuhur nanti kita naik lagi untuk sholat, akan panjang lagi sampai asar. Akan beda juga panjangnya sinyal orang yang hanya melakukan atau menegakkan sholat wajibnya saja. Orang yang mengambil lagi nanti sholat sunnah rawatibnya akan lebih panjang lagi. Allahu Akbar. Itu bedanya. Ya, mungkin anak muda, ya saya yang wajib aja syukur. Ya alhamdulillah, itu juga bikin panjang. Tapi buat kita yang tahu juga ilmunya, kemudian juga kita memang ada waktunya, lakukan sholat sunnah. Allahu Akbar. Ya. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal dalam kondisi saum? Hari ini ada yang saum? Saya hari ini mau saum, tapi tadi subuh maaf diare berkepanjangan, mungkin oleh-oleh Makassar ya. Makanya tadi nggak saum. Dalam keadaan saum itu sinyal panjang. Itulah makanya orang yang sedang puasa atau saum nggak boleh ngomong sembarangan, karena akan terjadi, akan ketarik. Karena sinyal ini selain dia ngirim, dia narik Bu. Ya, paling panjang menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa, itulah makanya afdal doa tuh menjelang buka puasa. Ya, baik. Apalagi sedekah, baik zakat, infak, sedekah, ya. Ini memperpanjang sinyal. Maka ibu kalau habis berinfak, hati-hati ngomongnya. Banyak orang, ya, ada orang minta-minta, kita udah bagus kita kasih, ngasihnya gitu lagi. Besok-besok ibu digituin orang nanti, entah oleh siapa. Udah gitu waktu ibu kasih, ini ingat ya, sewaktu ibu memberikan sesuatu, apakah itu sedekahnya ilmu, senyum, makanan, apalagi uang, pada saat lepas dari tangan kita, sinyal panjang. Hati-hati ngomong pikiran dan perasaannya Bu. Banyak orang habis sedekah sama seseorang terus ngomong dalam hatinya, minta terus, minta terus. Apa yang terjadi? Ya minta terus. Ibu kedatangan adik misalnya, adik bungsu kah atau siapa yang memang harus kita bantu, ya, Masya Allah itu sinyalnya kenceng banget. Hanya karena sedekah ini prinsipnya adalah ring pertama dulu yang dibantu, yang masih punya orang tua. Allahu Akbar. Adik-adik yang perlu dibantu, ponakan-ponakan sepupu, baru nanti anak yatim sekitar rumah, masjid sekitar rumah. Ini sinyalnya makin panjang Bu. Paham ya? Insya Allah. Makanya pada saat kita seorang wanita yang sedang masih produktif, sedang menstruasi, ya, mau memperpanjang sinyal lewat wudhu nggak bisa, lewat sholat nggak bisa, lewat saum nggak bisa, maka sedekah. Ada mungkin anak kita yang sudah balik, mau ujian, mau doa untuk ujian, tapi dia sedang mens, sedekah Bu. Suruh sedekah dia, karena sinyal lagi panjang. Setelah itu dia baca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Masya Allah. Paham ya? Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal, ya? Ini Bu, usia bertambah. Maka buat ibu-ibu tadi yang lahir tahun 60-an kayak saya, atau lebih tua lagi yang 50-an, ada yang 40-an Bu, berbahagialah. Sinyal ibu lebih panjang dari yang masih muda ya Bu. Secara fisik memang ibu sudah nggak bisa jalan-jalan lagi, terhambat untuk jalan-jalan, tetapi secara sinyal, jalan-jalan terus sinyal ibu. Makanya selamat datang di masa senja. Nggak usah takut Bu, karena afdal doa ibu. Saya udah kebayang Bu, nanti saya sudah semakin ya bertambah usia, sudah nggak bisa lagi barangkali jalan-jalan begini, saya lebih banyak di rumah, sudah tambah mantu, sudah banyak cucu. Karena anak 5, insya Allah mantu 5.
Kalau setiap anak-anaknya 3, berarti cucu 15, sih kan? Setiap cucu, setiap mau ujian, telepon omanya, eyang utinya ya, neneknya. Oma Isa, aku mau ujian. Yang nomor 1 saya tanya sebentar, kamu yang anaknya siapa? Dan namamu siapa, nak? Karena tadi doa harus sebut juga sebut binnya karena nama bapaknya kan. Untung sekarang ada video call, coba nak ganti video call supaya oma lihat wajahmu nak. Saat itu juga langsung doa, angkat tanganmu nak, iya mau apa nak? Oma aku besok mau ujian matematika, bab berapa nak? Lebih detail lagi, bab 1 sampai 3 oma. Oke, angkat sama-sama di situ video callan. Kan enak sekarang udah pakai video call. Ibu nggak usah bayangin, sebentar. Anak yang kedua dan dia dari anakku keempat, nggak usah bayangin kayak gitu. Udah ada teknologi bu. Kalau nggak dia kirim foto video call. Ya, sambil doa. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Gembira bu? Semakin usia bu? Gembira. Doanya makin afdal. Itulah makanya mengapa perlu kita santun pada orang yang lebih tua. Apalagi yang masih punya orang tua. Allahu Akbar. Doa restunya itu lebih panjang dari kita. Yang masih muda-muda. Ya bu? Alhamdulillah. Siapa yang masih punya orang tua? Masih hidup? Jimat tuh bu. Masya Allah. Siapa yang masih punya mertua masih hidup? Itu juga jimat bu. Masya Allah. Yang dua-duanya orang tua bapak ibu sendiri dari kita dan bapak ibu dari mertua. Luar biasa. Ibu sinyal ibu sendiri itu pendek bu. Ibu jangan merasa bahwa Allah akan aku doa sendiri bisa. Ibu akan di backup namanya, di backup oleh orang tua. Aminnya orang tua mendorong sinyal kita sampai atas langit. Allahu Akbar. Ya, paham ya? Apalagi wanita hamil, siapa yang lagi hamil nih? Hamil nggak keluar-keluar. Wanita hamil sinyalnya dari ibunya, 1, 2 sinyal dari bakal anak kita, janin kita itu sudah bercahaya bu. Maka orang hamil nggak boleh ngomong sembarangan. Itulah makanya orang hamil, ibu celak tetangga, hitam banget, hati-hati. Padahal suami ibu putih, kenapa anak saya hitam? Hati-hati ya. Iya. Suami istri bu, suami istri ini sinyalnya lama-lama semakin selaras. Kalau ada suami ibu nih lagi ngobrol di meja makan, walaupun suami agak jauh duduknya di sana, ibu di sini, asal ibu ini dua-duanya dalam keadaan gembira, dalam keadaan tenang-tenang saja, sinyal menyatu bu. Maka ibu doa bu. Ya. Tapi kalau ibu ada kesel sama suami, ya hati-hati, sinyal ini akan ada penghalang. Ya, walaupun suami dekat situ, ibu biasa kan perempuan kalau lagi kesel sama suaminya nggak mau lihat mukanya kan? Mukanya gitu, lehernya gitu lagi. Iya kayak gitu bu. Sama saya juga begitu bu. Tapi saya langsung ingat, astagfirullahaladzim, ada penghalang antara sinyal kita. Ada dinding, ya, ada dinding. Kayak zaman dulu tuh. Lagunya Titi Sandora dan Muhsin Alatas. Di antara hatiku hatimu. Siapa bu? Terbentang dinding yang tinggi. Yang tahu lagunya ketahuan umurnya. Itu bu, rugi. Maka cepat-cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita saja, astagfirullah ya Allah, angkat marahku pada suami. Karena suami itu jarang marah sama istri. Istri yang sering marah sama suami. Suami jarang marah sama istri, cuman suami jarang mengerti istri. Itu kita sering marah sama suami. Paham ya bu? Iya. Terus apa lagi yang membuat sinyal panjang? Ini dia, pergi tawaf mengelilingi Ka'bah. Siapa nanti insya Allah haji bu? Berangkat haji bu? Masya Allah, insya Allah lancar semuanya bu, sehat walafiat, mabrur-mabrurah. Hanya karena kuota di Indonesia haji
itu sangat-sangat terbatas. Itulah makanya mengapa peluang umroh itu banyak, itu sering, Masya Allah ya. Dan ibu misalnya ya, ada orang bilang, ibu kenapa sih umroh terus? Iya ya, kita beribadah pada Allah dan banyak manfaatnya. Salah satunya adalah memperpanjang sinyal. Maka sewaktu kita bertawaf di keliling Ka'bah ini, itu sinyal kenceng banget, Bu. Makanya nggak boleh macam-macam, nggak boleh mencela orang di situ, Bu. Ya, ibu lagi tawaf, ibu kepikiran sendal hilang betulan sendalnya nanti. Ibu lagi tawaf kepikiran, ya, mau beli barang di tempat takut nanti mahal di sana, ntar kena mahal betulan, Bu. Hati-hati. Ini lagi kenceng-kencengnya. Itulah makanya kita disunnahkan pada saat ada keluarga yang baru pulang umroh, apalagi pulang haji, kita datang untuk mohon ya doa bersama. Kalau perlu peluk, asal sesama muhrim. Jangan Pak RW habis haji jamaahnya datang, kata Bu Aisyah suruh peluk, enggak gitu. Yang dipeluk Bu RW kalau dia juga ikut haji dan umroh. Paham ya Bu? Ibu siapa? Ayo kita mau bareng-bareng haji, Bu. Insya Allah kalau haji bisa sekitar doanya 10 tahun lagi. Tapi insya Allah bareng-bareng umrah. Amin. Insya Allah, Bu, saya akhir September umrah. Yuk kita bareng ya. Insya Allah. Baik, ya. Jadi sekali lagi Ibu, kita senantiasa kekuatan doa ini sangat luar biasa. Karena sinyal ini membawa pesan doa, membawa pesan niat, dan juga membawa pesan prasangka ya. Ya baik, kita tutup pertemuan kajian kita ini. Sama-sama kita berdoa. Tapi doa kali ini Ibu saya minta rasakan sinyal keluar dari badan Ibu. Kemudian ya kita sebut siapa yang ingin nanti kita doakan. Ibu bayangkan wajahnya sebisa mungkin, walaupun berganti-ganti tadi nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi pada saat Ibu mencoba membayangkan otak kanan yang bekerja, supaya sampai ke jantung Ibu. Ya, ayo kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Rasakan semua kekhilafan yang seluruh tubuh ini. Ya, doa ini, kalimat ini jalan di badan kita ya. Sekali lagi Bu, saya mau kasih lihat ada sistem saraf. Boleh slide dulu? Ada sistem saraf yang jalan di badan setiap apa yang diucapkan ya. Tadi kita astagfirullahaladzim, itu akan jalan ke sistem saraf, maka kekhilafan yang tersimpan di sel-sel tubuh akan Allah delete ya. Astagfirullahaladzim ya. Baik ya, biarkan sinyal ini ya ada di slide ya, insyaallah. Baik Ibu, ya bedanya doa dengan niat adalah kita mengangkat tangan. Kalau kita tidak mengangkat tangan jatuhnya niat. Kalau kita angkat tangan jatuhnya doa. Karena sewaktu kita angkat tangan, sinyal yang keluar dari jari jemari semakin memperpanjang sinyal tubuh kita ya. Baik, kita panjangkan sinyal ini dengan ya mengirimkan Al-Fatihah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hidratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Ibu-ibu hadirkan tulisan Rasulullah Muhammad Rasulullah dalam bentuk cahaya di depan kita. Salam alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Nabiullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan pada saat ini juga sinyal Ibu berjumpa dengan sinyal Rasulullah. Dan pada saat ini kita meyakini Rasulullah ada di lapisan langit ke-7, sehingga sinyal Ibu sampai lapisan langit ke-7 dan Rasulullah mengenali sinyal-sinyal setiap orang yang bersalawat kepadanya. Inilah yang akan insya Allah Rasulullah akan membantu kita dalam bentuk syafaat baik di dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah. Baik ibu-ibu, sekarang hadirkan wajah kedua orang tua kita. Ya, ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk ibuku, sebut nama ibunya. Lihat wajahnya.
Dan untuk ayahku, sebut nama ayah dan lihat wajah. Untuk ibu mertuaku yang ya baik masih ada maupun sudah tidak ada, sebut wajah namanya dan lihat wajahnya. Dan untuk ayah mertuaku, sebut namanya, lihat wajahnya. Untuk anak-anakku, sebut nama anak-anakku satu persatu dan lihat wajahnya. Lihat-lihat mereka sedang senyum kepada ibu. Mungkin yang belum berumah tangga, mungkin belum punya anak, ya, Anda boleh mendoakan adik saudara yang lain. Dan untuk pasangan hidupku, ya, lihat, ya, ibu sebutkan suami, lihat wajahnya. Rasakan semua sinyal menuju orang yang kita doakan. Khususnya kepada orang tua kita dan mertua kita. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, curahkan kasih sayangmu kepada kedua orang tua kami dan kepada kedua orang tua pasangan kami ya Allah. Ampuni segala khilafnya ya Allah, ampuni segala khilafnya ya Allah, ampuni segala khilafnya. Buat yang sudah meninggal, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Saat ini di alam barzah, orang tua kita sedang menanti-nanti Al-Fatihah dari anandanya. Dan mereka akan tersenyum gembira karena saat ini juga ibu telah mengirimkan doa kepada mereka di alam barzah. Apalagi mereka yang masih ada di alam dunia. Dan ibu sekarang bayangkan pasangan ibu dengan anak-anak ibu yang sudah punya cucu, bayangkan juga yang punya mantu, bayangkan ibu memeluk mereka. Allahumma ya Allah, kami mohon tetapkan iman, Islam dan ihsan pada keluarga kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami mohon berikan sehat walafiat pada keluarga kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan keluarga kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami mohon mudahkan segala urusan keluarga kami, khususan untuk urusan untuk beribadah padamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, lapangkan rezeki pada keluarga kami ya Allah. Lapangkan rezeki pada keluarga kami ya Allah. Lapangkan rezeki. Dan buat ibu yang barangkali hari ini ada anandanya yang sakit, keluarganya yang sakit atau mau ujian, ya silakan ibu khususkan mendoakannya, sebut namanya. Atau barangkali ada ananda yang ibu merasa dia sulit sekali untuk diajak bicara, sulit sekali untuk dinasihat, sekarang hadirkan mereka. Hadirkan, sampaikan salam rindu ibu kepada ananda ini atau kepada pasangan yang sulit diajak bicara. Atau adakah keluarga yang sakit, mohon pada Allah, buat yang sakit Allah segera berikan kepulihan. Buat kepada pasangan atau anak-anak yang terlalu kuat wataknya sehingga sulit diajak bicara, kadang ibu merasa mereka membangkang, mohon pada Allah untuk melembutkan kolbunya. Bayangkan wajahnya Bu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ibu bayangkan seluruh keluarga ibu di dunia Allah berikan kebahagiaan. Lihat mereka semua senyum Bu. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga Allah berikan kebahagiaan kepada keluarga kita Bu. Wakina azabannar, wakina azabannar. Neraka itu sungguh adanya Bu. Namun karena kita bermohon pada Allah untuk jauhkan dari api neraka. Ibu bayangkan ibu beserta keluarga ibu dan juga seluruh keluarga di jamaah di tempat ini. Wakina azabannar, dijauhkan dari api neraka. Wakina azabannar, wakina azabannar. Ibu bayangkan Bu, wakina azabannar, wakina azabannar, wakina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin kan Bu? Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu usap wajah ibu, telapak tangan dan seluruh badan ibu. Allahu Akbar. Tadi bersama-sama ibu, walaupun kita tidak lihat, sinyal kita bersatu padu, ya, menembus dinding masjid ini, pergi ke tempat orang-orang yang didoakan, baik yang masih hidup maupun yang ada di alam barzah. Allahu Akbar. Dan saat ini juga sampai doa kita insya Allah. Amin ya Allah. Baik ibu-ibu, sahabat-sahabat Filaku sayang, ya, hari semakin maju,
Ini sudah hampir ya mendekati sholat zuhur. Saya mohon maaf mungkin tidak buka tanya jawab karena nanti tidak bertanya malah curhat. Jadi panjang. Tetapi seandainya ibu ada yang ibu ingin tanyakan dan ada kaitannya dengan parenting, kami setelah menyiapkan ada buku yang ibu misalnya bisa dapati, mungkin ada counternya di depan. Ini buku sangat sederhana ya. Mungkin ada yang bisa ibu cari di situ untuk menambahkan ya kajian hari ini insyaallah ya. Baik, sekali lagi ibu saya mohon maaf salah kata, salah ucap, salah cerita ya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita.